Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bikin konten lagi. Pada video ini, saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman, yaitu bagaimana caranya membedakan sarang walet yang kosong. Itu apakah sarang walet yang kosong ini sudah ditempati bertelur atau belum ditempati bertelur, ya. Jadi kalau sarang walet itu ada telurnya atau ada anakannya itu kan sudah jelas. Nah, ini biasanya para petani walet ini biasanya mau panen, kemudian masih bingung yang mana yang harus kita petik. Karena selalu kita sarankan bahwa kalau bisa RBW yang baru atau pemula jangan panen rampas atau jangan dipetik sarang waletnya itu sebelum ditempati berkembang biak atau sebelum ditempati bertelur atau anaknya sudah terbang. Cuman kadang kalau kita masuk di RBW ini kan banyak sarang walet yang kosong. Kosong ini ya harus kita tahu kalau misalnya sarang walet sudah ditempati bertelur anaknya terbang, itu bisa kita ambil. Tapi kalau misalnya belum ditempati masih kosong, belum ditempati bertelur, sebaiknya jangan diambil dulu. Mengapa? Karena RBW baru ini mengutamakan perkembangbiakan supaya rotasi percepatan perkembangbiakan itu, karena RBW baru ini fokus kepada jumlah penduduk, ya, jumlah waletnya dulu. Jangan fokus mengutamakan hasil terlebih dahulu. Nah, jadi sering ditanyakan bagaimana cara membedakan sarang walet yang kosong, apakah sudah ditempati bertelur atau belum ditempati bertelur. Oke, kita lanjut, jangan di skip dulu. Sip. Jadi sebelumnya saya ini berada saya punya toko perlengkapan walet kecil-kecilan di rumah. Sambil juga di meja saya ini ada timbangan untuk membeli sarang walet para petani-petani, lumayan sedikit-sedikit per hari, kadang 1-2 kilo, kadang 1-2 on. Cuman ini ya perlengkapan walet saya ini sediakan yang kecil-kecil aja. Ini Audax. Saya memakai produk Audax semuanya ya, tidak memakai produk lain, produk Audax. Sana ada usahanya istri, konter HP. Nah, di sini ada logo gambar, karena saya di sini dikenalnya orang panggilnya Akbar Walet. Ini logo grup kami di Facebook, Par Grup Penggiat Rumah Walet, sponsornya Audax dengan parfum sirip raja. Kebetulan ini udah jauh dari rumah, alhamdulillah ini dekat dari rumah, jadi enak untuk ya usaha-usaha kecil-kecilan. Oke, saya juga jual tenaga surya, jual aki, semuanya lengkap sih saya siapkan ini. Oke, sekarang kita coba bahas ya, bagaimana membedakan sarang walet yang sudah ditempati bertelur atau. Oke, jadi ini ada beberapa keping sarang walet. Jadi untuk membedakannya itu, dilihat dari segi warna ya. Apabila sudah bertelur atau belum itu bisa dibedakan dari segi warna. Nah, lihat ini contoh perbedaan. Mudah-mudahan jelas. Ini sarang walet yang belum ditempati bertelur. Yang ini. Yang ini sudah ditempati bertelur. Warnanya jelas ya, beda ya. Nah, beda. Jadi yang belum ditempati bertelur itu warnanya putih bersih. Kalau dalam istilah walet itu putih kapas. Kemudian ini yang di jempol saya ini yang sudah ditempati. Itu warnanya putih juga tapi agak sedikit kekuning-kuningan. Biasanya disebut dengan putih beras ya. Jadi ini putih kapas, ini putih beras. Nah, warnanya itu bisa kita bedakan ya. Coba lihat yang lain. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, ini putih
belum ditempati bertelur. Jadi warnanya jelas berbeda. Warnanya berbeda. Ini agak kekuning-kuningan. Ini enggak putih bersih. Ya. Nah, beda. Warnanya beda. Nah, ini pelontos, sarang walet pelontos atau bulunya sedikit. Nah, ini sudah ditempati. Walaupun dia pelontos tapi warnanya tidak terlalu ini ya. Nah, beda dengan yang ini. Coba. Nah, warnanya beda-beda tipis sih. Nah, ini yang belum ditempati nih, putihnya bersih. Ini sudah ditempati, tidak terlalu putih-putih, agak sedikit putih beras ya, seperti beras warnanya. Ini putih bersih. Oke. Tapi dalam RBW itu kadang kita gelap, kadang kita susah yang membedakan ya. Nah, sekarang yang kedua, cara membedakan yang kedua. Perhatikan di dalamnya. Perhatikan ini di dalamnya ya. Nah, perhatikan ini dalamnya. Nah, karena di dalam sarang walet itu, di dalam RBW itu kadang gelap, kita susah membedakan warna. Nah, kalau susah membedakan warna bagaimana? Susah membedakan warna, itu bisa kita raba. Nah, jadi kalau misalnya dia ini nempel di sirip begini, itu bisa kita raba. Kalau yang belum ditempati bertelur, kita raba, ini terasa ini seperti ada benang-benang. Ini bekas liur. Perhatikan. Nah, ini kayak ada benang, seperti benang-benang ya. Walet membuat dari liurnya ini, nih, seperti benang. Jadi kalau kita raba itu, ini terasa di jari kita ini seperti masih ada benang-benang yang kusut gitu, bekas liurnya. Ini belum ditempati, ada bekas-bekas benang. Kalau sudah ditempati, nah ini sudah ditempati. Nah, ini ada benangnya juga tapi sedikit, ini halus. Nah, ini halus. Jadi gampang, kalau kita tidak bisa bedakan warna, kita raba saja. Kalau ininya sudah halus, berarti itu sudah ditempati bertelur. Kalau masih ada terasa seperti benang-benang, itu belum ditempati bertelur. Ya. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini masalah sudut. Nah, kalau kasus seperti ini, warnanya sudah mulai tidak putih bersih, tapi ada benang-benang, ini kemungkinan ini sudah ditempati bertelur. Kemudian didobol lagi sama walet ini, didobol dalamnya kayak benang-benang. Tapi ininya sudah putih, sudah kotor, ini sudah ditempati. Berarti ini sudah bisa dipanen ya. Nah, ini sudah dipanen. Nah, ini lihat nih. Di sini benangnya ada sedikit, berarti ditambah. Kalau ininya sudah halus, berarti sudah ditempati bertelur. Nah, ini halus, sudah ditempati bertelur. Nih, ini ada benangnya di sini kan ditambah ini. Karena sudah ditempati, dia nambah lagi, mau tempati bertelur lagi. Tapi ininya halus. Nah, ini sininya halus, sudah ditempati. Warnanya mulai agak kuning. Nah, yang belum ditempati nih. Nah, kentara benangnya. Nah, kalau kita raba kentara benangnya ini. Seperti benang ini belum ditempati bertelur. Nah, ini belum ditempati bertelur. Nah, ini belum ditempati bertelur. Nah, kentara kita raba aja. Dia nempel di sirip, kita tidak bisa bedakan warnanya, kita raba. Kalau ininya semuanya ini sudah masih kayak ada benang, berarti belum ditempati. Nah, belum ditempati. Nah, nih, ini sudah ditempati. Warnanya sudah mulai agak tidak putih bersih. Di dalamnya ini sudah halus, ya. Nih sudah halus. Kita raba aja, berarti ini sudah ditempati bertelur. Berarti ini bisa kita panen. Yang sudah ditempati. Yang belum ini, kalau RBW baru ya sebaiknya jangan dulu dipanen, biarkan dulu bertelur, berkembang biak supaya cepat perkembangbiakannya. Oke, itu aja 2 tanda
cara membedakan sarang walet yang kosong, apakah sudah ditempati bertelur atau belum ditempati bertelur, biar kita mengerti, biar kita paham untuk mempercepat perkembangbiakan burung walet di dalam RBW kita. Karena apabila RBW baru, RBW pemula, itu sebaiknya jangan dipetik dulu sebelum ditempati, sebelum berkembang biak, bertelur dan anaknya terbang. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi semua teman-teman petani walet. Nantikan video saya selanjutnya. Tentunya kita akan banyak menggali informasi, berdiskusi tentang bagaimana budidaya walet agar perkembangbiakan walet di RBW kita itu cepat dan juga kita mendapat hasil yang maksimal. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.